wabarakatuh. Nama saya Irmayanti, nomor ujian 20227300962. Nomor induk mahasiswa 3401022047. Saya adalah mahasiswa di LPTK Universitas Negeri Semarang, sekaligus guru antropologi di SMA Hang Tuah Makassar. Hari ini, saya ingin menampilkan video UKIN saya dengan materi faktor-faktor penghambat perubahan sosial dengan menggunakan model problem-based learning. Berikut video UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 saya. Selamat menyaksikan. SMA Hang Tuah Makassar merupakan salah satu sekolah swasta di Sulawesi Selatan. Terletak di sebelah utara kota Makassar, dekat dengan daerah pesisir laut dan berada pada area pemukiman TNI Angkatan Laut. Dengan mewujudkan siswa yang berkualitas, terampil, dan inovatif dengan semangat jiwa kebaharian yang berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan serta mampu bersaing menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Baik. Ada yang sakit hari ini? Tidak, Bu. Baiklah, sebelum dimulai pembelajaran, ketua kelas tolong disiapkan, Nak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu absen dulu. Andi Alifi Amri. Hadir, Bu. Askina Wadan. Hadir, Bu. Muhammad Fahrul. Hadir, Bu. Armu Barokah. Hadir, Bu. Charles. Hadir, Bu. Busra. Hadir, Bu. Ada yang sakit hari ini, Nak? Tidak ada, Bu. Ya, semua hadir ya. Anak-anak sekalian, apa sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Ayo, mana buku, handphonenya siapkan juga. Ya, handphonenya yang kita gunakan untuk sebentar pembelajaran juga ya. Ada yang tidak punya kuota? Ada. Punya, Bu. Bentar, saya hotspot ya, bagi yang tidak punya. Iya, Bu. Ada di bawah di sekolah. Anak-anak sekalian, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ada, Bu. Ayo, apa? Ada yang masih ingat? Banyak sekali nih. Ya, silakan adik-adik ya. Yes. Faktor pendorong perubahan sosial. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Yang kita pelajari sebelumnya itu adalah faktor pendorong perubahan sosial budaya ya. Faktor pendorong perubahan sosial. Jadi anak-anak sekalian, faktor pendorong yang sudah kita pelajari itu salah satunya adalah mengenai tentang pendidikan. Mau berbaur dengan kebudayaan lain, membuka diri, ya, membuka diri untuk melihat kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitarnya. Kebudayaan itu tetap disaring, diperhatikan, yang positif-positifnya tidak apa-apa diikuti, yang negatifnya ya tertinggal lah, otomatis kan kalau disaring tertinggal, tidak ada lagi yang diambil yang buruk-buruknya. Paham ya? Paham, Bu. Ya. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kita saat ini, yang akan kita pelajari saat ini adalah faktor penghambat. Kalau kemarin pendorong, sekarang ada penghambat. Faktor penghambat perubahan sosial budaya inilah yang akan kita pelajari sekarang. Ya. Jadi sebuah pembelajaran ini tidak semata-mata disampaikan tapi memiliki tujuan.
Setelah anak-anak sekalian mengikuti pembelajaran ini dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi problem based learning ini adalah Ibu akan memberikan sebuah artikel sebentar, kemudian kalian analisis problem yang ada di permasalahan tersebut, kemudian kasih solusi atau alternatif solusi yang bisa kalian peroleh dengan metode literasi, ceramah, diskusi, penyajian, diskusi, ice breaking, dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, dan berani mengungkapkan pendapat. Ada yang bisa sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini? Aku. Oke, bagus. Busra dulu, silakan nak. Setelah mengamati PPT, siswa mampu menelaah faktor-faktor penambah perubahan sosial dengan benar dan tepat. Oke, bagus sekali. Farul. Setelah mengamati PPT, siswa mampu menganalisis keterkaitan faktor-faktor pengambat perubahan sosial dengan lingkungan sekitar. Oke, bagus sekali. Nah, yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi mengenai permasalahan terkait faktor-faktor penghambat perubahan sosial dengan benar dan tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah Ibu menyampaikan tujuan dan kalian membacakan dari tujuannya, selanjutnya adalah Ibu akan sampaikan hal-hal yang akan dipelajari sebentar. Yang akan dipelajari terkait perubahan sosial, yaitu sebelumnya sudah dibahas tentang pendorong, sekarang adalah penghambat perubahan sosial. Jadi di sini akan dibahas kurang hubungan dengan masyarakat lain, adanya pendidikan yang tertinggal, serta sikap masyarakat yang tertutup terhadap perubahan. Nah, itulah yang akan kita bahas sebentar. Nah, kemudian Ibu akan bagi kelompok. Berhubung karena kelompok yang kemarin masih ada, kita gunakan kelompok yang ini, ya. Kelompok yang ini, kemudian sebentar akan mendiskusikan. Didiskusikan kita terkait artikel yang akan Ibu bagikan, permasalahan yang akan Ibu sajikan. Kemudian kalian analisis. Dianalisis, ditelah baik-baik artikelnya. Setelah itu, perwakilan kelompok silahkan naik ke depan untuk dipresentasikan. Ya, perwakilan kelompok diskusikan di depan. Setelah itu, kalau ada yang mau bertanya, boleh ditanyakan. Nah, setelah itu, setelah didiskusikan, dipresentasikan, kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Ada, Bu. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Poloyo. Tidak Ada pertanyaan? Oke, supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu deh, ya. Kita ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya seperti ini. Silakan berdiri semua. Silakan berdiri. Ya. Jadi seperti ini. Ibu mau dengar tepuk tangannya yang keras, ya. Ibu mau dengar tepuk tangannya yang keras mengikuti irama tangannya Ibu. Bisa ya? Bisa, Kalau Bu. seperti ini berarti rendah, kalau seperti ini berarti cepat dan besar. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan tepuk tangan. Oke, bagus sekali. Nah, terakhir masih ada. Jadi seperti ini. Ketika Ibu menunjuk, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Jadi ini Marina, ini menari, ini di atas, ini menara. Menara. Jadi sebentar acak-acak nih. Ibu akan acak-acak. Ya, malah begini kalau begini. Oke, bisa ya? Bisa. Bisa, Bu. Kita tes dulu. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara.
perubahan yang terjadi. Ada perubahan dari yang semulanya ini adalah umur 5 tahun berubah jadi 10 tahun seiring berkembangnya waktu. Kemudian perkembangan itu tidak semata-mata stop di situ, tapi karena ada sistem sosial, ada struktur, dan ada fungsi masyarakat. Anak-anak sekalian, faktor penghambat itu yang akan kita pelajari ini yang menyebabkan kebudayaan itu tidak mengalami perkembangan. Ya, orang-orang di masyarakat tersebut tidak mengalami perkembangan. Namun banyak dari warga atau masyarakat di sekitar kita ataupun di Indonesia masih banyak yang belum menerima perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya. Salah satu contohnya misalkan mereka masih menggunakan pakaian yang ada yang terbuat dari alam. Mereka masih menggunakan alas kaki seadanya. Ya, itu salah satu contohnya yang bisa kita lihat. Menurut mereka itu adalah dari segi kesehatan. Sehat di kaki bersentuhan langsung dengan tanah. Nah, anak-anak sekalian, untuk lebih lanjut kita akan melihat gambar berikut. Ya, gambar berikut menerangkan tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kalau dilihat ini masyarakat mana ini? Ajam. Mereka pakai tas sapu yang kala itu kemudian pakaian hitam-hitam, dan yang paling mencirikan adalah ya banyak juga dari mereka yang masih mempertahankan budaya mereka karena mereka sulit untuk membuka diri untuk masyarakat lain. Padahal sebenarnya kan kita bisa saja menggunakan pakaian warna lain kan, tapi mereka masih tetap mempertahankan apa yang mereka yakini. Kemudian selanjutnya sikap masyarakat yang tertutup terhadap perubahan. Ini lagi ngapain ini? Membajak sawah. Membajak sawah. Seperti yang kita tahu, membajak sawah ada yang lebih modern saat ini. Traktor. Ya, traktor bagus sekali. Akan lebih cepat. Ini berhubung karena tidak ada traktornya, mereka menggunakan kerbau. Hewan peliharaan mereka. Kerbau ya. Kemudian yang terakhir, adanya pendidikan yang tertinggal. Kita lihat anak-anak ini semua tidak menggunakan sendal ya. Mereka belajar seadanya dengan dinding yang tidak seperti yang kita miliki saat ini. Selanjutnya silahkan disimak video berikut ini. Makanya Indonesia merupakan negara multikultural yang menjadi berbagai ratusan suku dan lain-lain. Ternyata masih banyak suku-suku lain yang masih terisolir dan belum tersentuh oleh modernisasi yang hidup jauh dari kemajuan teknologi dan masih mengikuti kultur leluhur. Memiliki banyak hutan karena orang-orang Tokutil pentingnya hutan bagi kehidupan mereka. Suku Tokutil yang mendalami hutan Halmahera terancam punah akibat aktivitas pertambangan. Suku Tokutil merupakan komunitas etnis yang hidup berpindah-pindah di hutan. Mereka tinggal di hutan Totorobu dan Pulau Lewata. Manusia atau anggota suku yang
tidak berarti menetap di pulau-pulau terjauh di Indonesia, karena masih terdapat suku yang berhasil menjaga tradisi walaupun tinggal di Pulau Jawa. Ya, suku tersebut adalah Pusami yang menetap di daerah Mura dan Bojonegoro. Suku ini memilih untuk hidup di dalam hutan dengan sederhana dari cara berpakaian maupun cara hidup. Sejarahnya, masyarakat Samin adalah suku yang menolaknya kolonialisme Belanda dan memilih untuk mengasingkan diri. Namun tampaknya tradisi untuk mengasingkan diri terbawa hingga sekarang. Hidup sudah berlaku untuk mengatur kehidupan suku Kajang. Hanya saja suku ini begitu menolak peradaban, bahkan ketika ada warga yang ingin pun tidak dapat menggunakan alas kaki. Warna hitam menjadi kewajiban pakaian. Suku ini percaya bahwa warna hitam menggambarkan kesederhanaan dan persamaan. Beberapa kalangan dari suku Kajang memang sudah semakin terbuka dengan kehidupan perkotaan. Namun suku ini punya sejumlah kelompok yang hidup terasing di tengah hutan. Suku ini turut ditakuti oleh masyarakat lokal karena dipercaya memiliki kekuatan magis yang dahsyat. Setelah anak-anak sekalian menonton video, sudah lihat videonya tadi? Yang paling kalian ingat dari video-video di atas, suku apa yang masih ingat? Ayo coba, katakan coba. Oke, di sini apa? Kajang. Itu sama di Pusami. Samin. Suku Samin. Samin. Oke, jadi ada beberapa suku yang telah ditayangkan. Dari suku-suku tersebut, mereka sulit untuk menerima budaya lain. Mereka masih sulit untuk menerima hal-hal dari luar. Bisa dilihat dari sistem berpakaian. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian akan berdiskusi. Ibu akan berikan LKPD, lengkap kerja peserta didik melalui grup WhatsApp. Silakan dikerja dan didiskusikan. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Ibu akan bagikan. Untuk artikelnya, bagi belum terlihat, bisa dilihat dalam kartu berikut ya. Ada yang mau scan juga, tidak apa-apa. Silakan didiskusikan ya, Nak.
Jawabannya ialah masyarakat suku anak dalam memiliki banyak ketertinggalan dalam bidang-bidang, yaitu bidang pendidikan, teknologi, dan agama. Karena suku anak dalam belum mengenal pendidikan, belum mengenal teknologi, belum mengenal agama, hal tersebut tentunya akan menghambat terjadinya perubahan sosial kehidupan masyarakat suku anak dalam. Akan seperti itu saja apabila mereka tidak melakukan hubungan sosial dengan masyarakat lain yang tinggal di Jambi tersebut. Ada pertanyaan enggak untuk kelompok yang pertama ini, kelompok Cherry? Ada enggak pertanyaan? Sekian dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya Pendidikan rata-rata masyarakat Dayak Bukat dan Sunda yang mendiami berdua Sungai Kapuas masih bisa dibilang rendah. Hampir boleh dikatakan bahwa mayoritas penduduk tidak menamatkan sekolah dasar, sehingga angka buta huruf untuk golongan tua hasilnya lebih besar. Bahkan ada dari golongan tua atau orang-orang tua yang masih produktif saat ini tidak pernah merasakan duduk di bangku sekolah dasar. Apakah yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? jawabannya pertama, infrastruktur guru pada sekolah tersebut sangat kurang. Guru-guru berkualitas yang berminat mengajar di sana, dikarenakan fasilitasnya yang belum lengkap serta tempatnya yang terpencil membuat akses jalanan dan komunikasi untuk ke sana itu sulit. Kedua, kesadaran pentingnya pendidikan. Sampai saat ini kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan sekolah bagi anak-anak mereka belum signifikan. Hubungan orang tua murid untuk pendidikan anak boleh dibilang masih setengah hati. Terkadang sekolah-sekolah diliburkan karena anak-anaknya ikut berladang dan berburu bersama orang tua atau ikut bersama orang tua ke tempat pengecekan emas. Itu dia tadi presentasenya dari teman. Ada yang mau bertanya, Nak? Tidak. Sudah paham ya? Jelas ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok yang terakhir, yang ketiga. Ayo, perwakilannya, Nak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Masyarakat suku Surma di Afrika bersikap tertutup terhadap perubahan. Mereka akan tetap melestarikan tradisi mereka, meskipun tradisi mereka tersebut sebenarnya sangat menyakitkan untuk dilakukan. Apakah yang menyebabkan suku Surma tersebut bersikap tertutup terhadap perubahan? Mereka mungkin mengalami trauma terutama untuk golongan tua ataupun golongan yang lainnya. Contohnya, mereka memiliki prasangka terhadap sesuatu hal yang baru. Mereka mengira hal itu masuk ke kebudayaan mereka, maka akan menimbulkan banyak perubahan. Sikap acuh tak acuh dan tidak peduli itu akan mengurangi rasa kebersamaan dan kegotong royongan mereka. Mereka juga telah menanamkan sikap kepada warganya bahwa sesuatu yang berasal dari luar hanya akan merusak alam dan kehidupan mereka. Apa sudah cukup jelas, Nak? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu dong. Baiklah anak-anak sekalian, tadi sudah kita diskusikan. Kalian sudah diskusikan terkait permasalahan yang telah Ibu bagikan, ya. Dan
kemudian ada juga yang jauh dari pemukiman padat penduduk. Nah, itu semua yang sudah kalian diskusikan tadi. Baiklah anak-anakku sekalian, kita tiba pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kali ini? Saya, Bu. Oke, bagus sekali, banyak. Di sini, Saya, Bu. silakan. Serah. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Oke, Adanya pendidikan yang tertinggal. oke bagus.